adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 14 Juni tahun 2020. Apa kabar adik-adik semuanya? Senang tidak? Apakah sudah mulai jenuh di rumah atau bagaimana? Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan Mars Pelkat. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik yang terkasih, tetap berdiri ya. Kita akan menyanyi satu pujian dari Terbit Matahari. Kalau matahari itu terbitnya di pagi hari atau di siang hari atau sore hari adik-adik? Nah, pintar, pasti pagi hari. Nah, kita nyanyi dulu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, kan adik-adik, kita tetap bersuka cita walaupun kita ibadahnya di rumah saja. Adik-adik yang kekasih, tiba saatnya kita akan berdoa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik, kita berdoa bersama-sama, lipat tangannya, duduk yang rapi, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih penyertaan Tuhan. Engkau sudah menyertai kami seminggu lamanya, dan kembali kami ya Tuhan di pagi hari ini boleh memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Walaupun ibadahnya masih di rumah ya Tuhan, tetapi kami yakin percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai anak-anak semuanya. Dari awal ya Tuhan hingga selesainya ibadah kami ini,
Kami menyerahkannya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang beribadah pada saat ini, dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Bapa di sorga, inilah doa kami, doa permohonan kami. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu Inilah Hari yang Dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Adik-adik yang kekasih, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur kita. Kita akan bermazmur secara bersama-sama dari Mazmur pasal 91 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kita membacanya secara bersama-sama ya adik-adik ya. Sudah siap Alkitabnya kan? Kakak ulangin ya. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kita baca bersama-sama dari judul ya. Kita mulai. Dalam pelindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, demikian pembacaan Mazmur kita adik-adik pada pagi hari ini. Sekarang kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 263. Ku diberikan kidung baru. Yang ada kidung cerianya dibuka ya adik-adik ya. Kidung ceria 263, ku diberikan kidung baru. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung basi yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosa dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan.
Adik-adik yang kekasih, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Tapi sebelumnya kita masuk dalam doa dulu ya. Kita berdoa. 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami mampu mengerti dan memahami kehendak-Mu akan firman yang akan kami dengarkan sebentar. Dan tolong kami juga agar kami mampu memberlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 31 ayat yang ke-43 sampai 50. Kejadian pasal 31 ayat yang ke-43 sampai 50. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tubuh. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahadutha, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Ketika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, ada seorang anak yang berbadan besar, kuat, dan gagah. Namanya Samson. Samson juga ini adalah seorang anak yang galak. Tapi sikap galaknya ini dia lakukan untuk melindungi teman-temannya. Samson suka berkelahi hanya untuk membela dan menolong teman-temannya. Samson adalah anak yang setia kawan. Ia sangat sayang kepada teman-temannya. Nah, pada suatu hari Samson jatuh sakit. Dokter mengatakan bahwa Samson terkena kanker tulang. Samson tidak bisa lagi berjalan, apalagi bermain. Samson menjadi sedih karena ia tidak lagi bisa terus bersama-sama dengan temannya. Kalau temannya datang ke rumahnya, temannya cuma duduk saja sebentar. Itu pun cuma duduk, tidak mengajak Samson bermain. Mereka, teman-temannya itu, lebih memilih bermain di luar bersama yang lainnya.
Nah, pada saat itu ada seorang anak baru yang datang di tempat mereka. Namanya Dilan. Dilan baru pindah ke tempat mereka itu. Dilan seorang anak yang ceria dan baik hati. Dengan segera semua teman-teman Samson bisa berteman akrab dengan Dilan. Karena Dilan anaknya baik hati. Hati Samson semakin sedih. Dia pikir teman-temannya ini meninggalkan dia. Samson marah karena dia juga berpikir bahwa Dilan telah mengambil semua teman-teman yang sudah ia sayangi. Samson semakin marah karena dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk memperoleh kembali teman-temannya yang selama ini dia sudah sayang. Nah, dalam keadaan itu, ibu Samson melihat, kenapa ya si Samson ini dia menjadi sedih dan gelisah. Akhirnya, ibu Samson mengajak Samson untuk berdoa. Dalam doanya itu, ibu Samson berkata demikian, Tuhan, semua itu adalah teman-teman Samson yang selama ini telah Samson sayangi dan kasihi dengan sangat baik. Kalau sekarang mereka juga sudah berteman sama Dilan dan mereka menjadi akrab dan berbahagia, Tuhan sajalah yang menolong Dilan, memampukan dia supaya dia juga bisa mengasihi dan sayang kepada semua teman-teman Samson. Nah, selesai mendengar doa itu, Samson akhirnya sadar bahwa menjadi anak itu tidak boleh egois. Nah, adik-adik, kita kembali lagi kepada cerita Alkitab ya. Nah, pada cerita Alkitab ini, Bapak Laban juga pernah berpikir bahwa Bapak Yakub itu akan mengambil semua orang-orang yang dia sayangi, seperti anak-anak dan cucu-cucunya. Memang pada waktu itu Bapak Yakub beserta semua keluarganya telah pergi meninggalkan Bapak Laban untuk kembali ke Kanaan. Nah, selama 7 hari Bapak Laban mencari Bapak Yakub dengan rombongannya kemanakah dia pergi. Pada saat mereka bertemu, Bapak Laban dan Bapak Yakub tidak marah-marah, tidak bertengkar. Tapi mereka berdua mengikat satu janji. Mereka berjanji bahwa orang-orang yang mereka kasih itu akan terus berbahagia. Nah, Bapak Laban menyerahkan tugas membahagiakan orang yang dikasihinya itu kepada Bapak Yakub. Dan Bapak Yakub juga memegang janjinya itu. Nah, adik-adik, tugas membahagiakan itu adalah tugas yang sangat baik. Tugas yang sangat mulia. Tuhan Yesus sangat menyukainya. Karena itu kita harus melakukannya dengan cara mengasihi, bukan dengan menyakiti. Membahagiakan orang tua, mama, papa, kakak, dan adik adalah tugas kita semuanya. Kita harus mengasihi mereka dengan segenap hati. Bagaimana caranya mengasihi? Kita tidak boleh egois, supaya orang yang kita sayang itu akan selalu berbahagia. Demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon akan kasih Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam
Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Kita mulai ya. Tuhan Yesus yang baik, kami senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan, masih memberikan kami waktu yang indah untuk datang kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Khususnya kami tadi sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, ajarilah kami agar kami mampu menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi anak Tuhan yang tidak egois, yang senantiasa mengasihi semua orang yang kami kasihi, yang ada di sekitar kami, sehingga Tuhan juga menjadi menyayangi kami semuanya. Allah Bapa kami yang di surga, kami juga akan mengangkat doa buat keluarga kekasih kami. Tuhan saja yang selalu menjaga dan melindungi mereka. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan perlindungan kasih-Mu, kiranya selalu ada sukacita dan damai sejahtera. Gereja-gereja-Mu dimanapun berada, Tuhan berkati Bapak Pendeta, presbiter, vikaris, kakak-kakak layan, dan semua jemaat-Mu. Tuhan tolong berkati agar kami senantiasa merasakan kasih dan sukacita daripada-Mu. Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mohon pertolongan Tuhan. Tuhan tahu sekarang bangsa dan negara kami di seluruh dunia ada wabah virus corona. Tuhan, tolong pulihkan wabah virus ini agar supaya kami bisa hidup normal, kami bisa lagi bersekolah, kami bisa lagi bermain, kami bisa lagi bertemu dengan teman-teman kami. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, sempurnakan doa kami ini seperti Tuhan Yesus telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kekasih, untuk memberikan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, jangan dengan kita memberikan dengan paksa, tetapi kita harus memberikannya dengan hati yang sukacita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada
Baiklah adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa supaya kita membawa doa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih yang Tuhan senantiasa berikan bagi kami. Sebagai tanda ungkapan syukur kami ya Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami. Kami sudah memberikan persembahan kami ini ya Tuhan. Walaupun kecil, tetapi kami memberikannya dengan hati yang tulus dan dengan penuh sukacita. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, sehingga menjadi pelayan kasih dimanapun Engkau kehendaki. Yang masih ada pada orang tua kami Engkau memberkati juga, sehingga kami dapat mempergunakannya untuk kehidupan kami hari lepas hari. Berkati tubuh, jiwa dan raga kami ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, doa persembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan. Dari Kidung Ceria 22, mari berdiri. Kita menyanyikan Besarlah Kasih Bapakku. Hati dan pikiranmu kepada Tuhan, kita akan mohon berkat Tuhan. Kita berdoa. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Allah yang kudus, akan menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.